Salve saudara-saudariku yang terkasih, mari kita lihat satu kasus khusus tentang Santo Dismas. Ya, oke. Kita beri judul Penjahat di atas salib dan apologetika Protestan yang buruk. Nah, ini tanggapan singkat ya terhadap kartu truth penjahat di atas salib yang digunakan beberapa orang Protestan. Dan tanggapan ini semacam cut and paste karena sudah cukup sering saya temukan ya. Jadi penjahat di atas salib itu dalam Lukas bab 23 ayat 39 sampai 43 sering disebut sebagai contoh utama untuk keselamatan sola fide, hanya oleh iman. Tapi inilah kenapa orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang matang tidak akan mengatakan seperti itu. Ada beberapa alasan. Yang pertama, kita sebenarnya tidak tahu latar belakang imannya. Misalnya, apakah dia pernah dibaptis di masa lalu, atau apakah ini adalah pertama kalinya dia bertemu Yesus. Doanya, Yesus ingat aku ketika kamu datang ke dalam kerajaanmu ini, menunjukkan bahwa dia memiliki pengetahuan tentang Injil. Karena tidak ada rincian kerajaan seperti itu yang ada dalam bagian ini. Bagian perikopnya yang kita baca ini. Nah, yang kedua, istilah-istilah seperti iman dan kepercayaan tidak digunakan dalam bagian ini. Ya. Jadi tidak ada alasan untuk berpikir sola fide, hanya iman yang menjadi fokusnya. Jadi sama seperti perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut pajak dalam Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Di situ tidak menggunakan istilah-istilah khusus seperti iman, kepercayaan, tetapi menyoroti kebajikan, kerendahan hati. Ya. Bahkan kita bisa melihat berbagai kebajikan yang terungkapkan di sini, termasuk takut akan Tuhan, bab 23 ayat 40, dibandingkan dengan Amsal bab 1 ayat 7, pertobatan yang dibedakan Yesus dari kepercayaan itu sendiri. Lihat misalnya Markus bab 1 ayat 5, peringatan orang-orang berdosa, 2 Tesalonika bab 3 ayat 14b, dan mengaku di depan umum, itu Yohanes bab 10 ayat 42 dan Roma bab 10 ayat 10b. Juga harapan untuk masuk surga dan tentu saja kasih cinta kepada Yesus. Nah, sang penjahat itu bahkan rela menderita dan mati untuk dosa-dosanya sendiri. Bukan dia berharap untuk dibebaskan dari penderitaan sengsara di salib itu. Yang berarti dia memikul salibnya sendiri. Lukas bab 9 ayat 23. Jadi ini jauh dari sola fide. Dan yang ketiga, ini merupakan situasi yang unik ya, dan tidak bisa menjadi norma standar bagaimana orang biasanya menerima Injil. Nah, kita bisa melihat dalam kisah para rasul untuk mengetahui norma tersebut. Dan dengan demikian, kondisi ini, situasi ini memiliki batas. Misalnya, Yesus belum bangkit, naik ke surga, atau mengutus Roh Kudus, belum ada Pentakosta. Jadi Dismas mungkin tidak mengakui imannya terhadap hal-hal seperti ini. Yesus menderita sengsara, wafat, bangkit, naik ke surga, mengutus Roh Kudus. Ya. Jadi Dismas, ya, aspek-aspek misi Yesus ini diperlukan untuk kita akui. Ya. Yesus telah wafat, telah bangkit, dan akan kembali. Ya. Itu diperlukan untuk kita akui. Itu menurut Roma bab 10 ayat 9b. Nah, bahkan perintah untuk membaptis segala bangsa belum diberikan sampai setelah Yesus bangkit. Itu pada Matius bab 28 ayat 19. Jadi, menunjuk kasus penjahat di atas salib ini sebagai contoh tidak membutuhkan baptisan, debatable, masih bisa diperdebatkan. Dan plusnya, bisakah kita mengambil satu contoh ini sebagai alasan untuk tidak benar-benar harus menaati banyak ajaran Yesus dan para rasul, termasuk dibaptis, berkumpul untuk beribadah dengan orang lain, tunduk kepada pendeta kamu, berbagi harta kita, dan masih banyak lagi. Nah, keempat, yang terakhir, umat Katolik ini sangat menghormati si penjahat di atas salib itu, Santo Dismas, pada tanggal 25 Maret setiap tahun. Dan banyak orang Kudus Katolik telah berkhotbah tentang kesaksian
Dismas ini yang indah bagi kita semua. Jadi, tidak seperti Santo Dismas yang ya kita punya kesopanan untuk memanggilnya, menyebut dia dengan nama aslinya, adalah kejutan yang telah dilewatkan oleh para teolog selama ini. Misalnya, Santo Agustinus berkhotbah tentang bagaimana ini adalah satu-satunya pertobatan di ranjang kematian di dalam Alkitab. Pertobatan pada saat sakrat maut. Ya. Dan ini mengajarkan kita bahwa meskipun selalu ada harapan, kita juga tidak boleh terlalu lancang untuk menunggu sampai menit terakhir untuk bertobat. Nah, dan beberapa orang kudus telah berkhotbah bahwa si pencuri itu sebagian bertobat oleh doa dan kesaksian Maria dan para wanita kudus dan Yohanes yang berdiri di kaki salib itu berdoa untuk kedua penjahat tersebut. Menunjukkan ini menunjukkan kepada kita bahwa kita memiliki peran dalam membantu orang lain untuk datang kepada Kristus. Nah, bisa ditambahkan lagi bahwa banyak orang Protestan yang berpikir bahwa Dismas segera pergi ke surga atau Firdaus. Tetapi kenyataannya adalah surga belum terbuka sampai setelah Yesus dibangkitkan dan naik. Ini berarti Dismas perginya ke Hades atau api penyucian ketika dia meninggal. Dan Yesus baru turun beberapa jam kemudian ketika Yesus mati. Nah, inilah hari ini kamu akan bersama-sama denganku di Firdaus. Dan apa yang ditunjukkan oleh Kisah Para Rasul bab 2 ayat 27 sampai 31 bahwa Yesus mati dan pergi ke Hades. Jadi Dismas setidaknya berada di Hades dan mungkin menderita api penyucian sementara jika penderitaan penyaliban Dismas tidak melakukan penebusan dosa yang cukup. So, you got it?